Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers semua, semangat pagi. Makasih yang kemarin udah nyimak vlog Zen Permana. Hari ini mau disyukuri banget pagi yang manis karena sarapan dengan bubur sumsum yang enak banget, manis banget ya. Pagi-pagi hujan gerimis. Dan saat ini aku mau ngomongin soal menemukan alasan memulai ya, atau strong why. Dibarengin sama Zeno. Halo, dadah, halo. Ya, mencari atau mendalami alasan memulai. Kita lanjutin obrolan kita yang kemarin soal burnout-nya kita. Oke, let's go. Jadi kan di video yang lalu aku tuh lagi mulai mempertanyakan kegiatan ya, mempertanyakan alasan kenapa aku melakukan ini dan itu, kenapa begini dan begitu ya. Saatnya kita kemudian ngebahas perlu nggak sih kemudian mempertanyakan alasan untuk memulai ya, supaya yang dilakukan lebih bermakna. Di suatu lembaga juga sebenarnya nggak suka kan? Emang. Tapi begitu power itu diambil biasanya sama Momo, Papa akan bikin sesuatu yang kecil yang Papa di situnya ada powernya kan? Emang kenapa sih? Ya enggak. Menarik gitu. Oh kayak gitu, cukup tahu gitu. Papa teh nggak suka diatur, tapi disuruh beberes nggak mau gitu. Ya, untuk yang nggak tahu konteksnya apa nanti dijelasin di jalan ya. Mari kita beres-beres dulu aja. Beres-beres laptop, beres-beres semuanya. Bawa masker nggak? Kan ada di situ banyak yang abang mah di laci, di dashboard mobil buka. Ada 2. Banyak banget di dashboard. Yuk berangkat yuk. Oke, hari ini ngantornya di Makna Wellness dulu. Apakah sama perasaannya ketika datang ke kok Makna Wellness, Sintesa Wellness ya sekarang mah. Ini dia. Assalamualaikum. Ini harusnya diganti ya. Halo. Hai. Masuk YouTube Kang Zen. Masuk YouTube Kang Zen. Dadah. We hug and yes, we make love and always just say goodnight. We cuddle, sure I do love it, but I need your lips on mine. Can you kiss me more? We're so young, boy, we ain't got nothing to lose. Oh, it's just principle. Nah guys, setiap kali kita itu kebingungan di tengah perjalanan, pasti kebanyakan orang akan menganjurkan untuk coba ingat-ingat lagi apa alasan kita memulai. Coba pertanyakan lagi, coba tanyakan lagi kira-kira apa dulu alasan untuk memulai. Tapi apakah itu tepat? Ya. Jawabannya ya benar. Langkah awalnya adalah mengingat kembali atau mempertanyakan kembali alasan kita memulai. Tapi jawabannya ternyata bukan di situ. Kalau justru jawabannya di situ atau ngejar jawaban apa alasan untuk memulai, nanti kemudian kita jadinya punya alasan untuk mengakhiri. Jadi yang terpenting tuh bukan ngejawab alasan kita memulai, tapi apa? Nah, tapi aku sambil ngasuh dulu ya. Hai. Kenapa ngasuh? Karena momomnya lagi rapat dulu, meeting. Baby, hold me 'cause I like the way you groove. Oh, you write your name, I can do the same. Ooh, I love the taste, la 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 la. Oh, you write your name, I can do the same. Ooh, I love the taste, la 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 la. Nah, ngomong-ngomong soal alasan untuk memulai, mari kita tanya para punggawa Sintesa Wellness. Perlu nggak kita punya alasan untuk memulai ya? Oke, kita tanya Siti dulu.
Menurut Siti, kalau memulai sesuatu butuh alasan nggak? Butuh. Supaya? Supaya alasan itu jadi tujuan agar kita dapat apa ya? Jadi biar kita punya alasan gitu buat memulai teh karena kita punya tujuan. Oh gitu. Oke, thank you. Lah, kalau menurut Lala, kita butuh nggak alasan untuk memulai? Memulai itu butuh alasan nggak sih? Butuh sih Kang, tapi kadang nggak dari diri sendiri juga alasan kan. Alasan. Misalnya, Ya, yang penting ada alasan. Tekanan misalnya. Walaupun bukan dari internal gitu. Betul, Tapi kita semua butuh alasan untuk memulai. betul banget. Bang Kin, butuh alasan nggak? Kita sekarang tanya CEO Sintesa Wellness yang lagi konseling chat ya. Yuk kita tanya. Aduh, ditanya semua orang ngejawab. Tevit, Ya. menurut Teh Fitri, kira-kira kita butuh alasan nggak untuk memulai? Perlu dong. Buat apa? Kalau kita memulai sesuatu ada alasannya, ada reasonnya, pasti kita semangat untuk memulainya. Kalau mau memulai tapi nggak ada alasannya ngapain ya gitu. Kadang bingung mau memulai dari mana dan tujuannya apa gitu. Gitu aja Kang. Ya, begitu katanya guys. Teman-teman setuju nggak ya? Berarti kalau ada alasan untuk memulai, untuk mengakhiri juga perlu alasan. Atau malah sebenarnya nggak ada alasan ya. Orang tiba-tiba aja bisa mengakhiri sesuatu gitu. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira butuh nggak ya kita memiliki alasan untuk memulai sesuatu? Ya, kalau dirasa butuh, kenapa alasannya? Share di kolom komentar. Kalau dirasa kayaknya nggak butuh, juga share di kolom komentar. Nah, saya akan bahas karena ini penting. Balik lagi ke pertanyaan awal ya tadi. Kenapa kemudian ketika kita pusing di perjalanan atas sesuatu yang sedang kita lakukan, sedang kita jalani, maka salah satu cara yang pas itu adalah kemudian mengingat kembali alasan kita memulai, dan kemudian perlu nggak alasan itu menjadi jangkar atau menjadi patokan. Nah, ini yang akan dibahas, tapi teman-teman post dulu, boleh komentar dulu. Kira-kira butuh nggak alasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Mau Zoom meeting dulu guys ya. Ada yang ngintip. Jana. Gimana mau meetingnya udah? Udah, Terus gimana? gosipin papa. Oh gitu. Jadi dikudeta. Apa? Papa dikudeta gitu. Enggak, papa mau jadiin direktur. Enggak, udahlah diberesin biar papa nyaman, tapi benar-benar papanya betah. Gitu kan. Itu kita langsung aja ya Teh. Mohon maaf. Mom, kalau menurut Mom memulai harus ada alasannya nggak? Harus ada. Kenapa? Kalau nggak ada alasannya, Ini papa- ya ngapain mau mulai? Ini mulai vlogging ini nggak ada alasannya? Nggak ada alasannya. Ya? Ngapain vlogging? Pengen nanya apa? Alasan vlogging atau alasan memulai vlogging? Alasan memulai vlogging apa? Ya kan yang penting memulai vlogging, nggak perlu ada alasannya. Kenapa nggak mau mulai belajar catur misal? Belajar masak nggak? Kenapa coba kira-kira? Iya, Jadi kenapa? perlu nggak ada alasan? Perlu. Ya kunaon. Nah guys, sekarang mau diskusi dulu sama Abah Ivang. Halo Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kita mau bikin namanya kelas Wellness Parenting Program ya. Wellness Parenting Program. Nantikan ya, ini kita mau diskusi dulu nih. Cus. Malah rebutan roti. Hei. Mau cina bang? Mau cina, coba kasih. Berdiri lama. Bisaan. Siapa Teh? Nah, Zoom meetingnya udah beres, kita mau pulang ya. Bisi si tetehnya nggak ada temen. Yuk, bisi pulang kita, bisi keburu macet. Siap-siap. Jalanannya lagi macet banget.
nanti kita ngobrol lagi lepas dari macet. Alhamdulillah sudah nyampe rumah. Saatnya curhat sepulang kerja dan juga ada yang cerita sepulang sekolah. Hai Teh. Halo. Gimana sekolahnya hari ini? Seru? Seru. Gimana perasaannya? Fun? Ya. Ada apa aja? Main bola. Terus bolanya kan dari origami. Kan pada keluar tuh origaminya. Untung cowok-cowok udah pada pulang. Jadi dibuntel-buntel, dimasukin ke loker mereka satu-satu. Seru gitu? Seru. Hehe. Nah, sekarang sudah duduk di kursi, kita refleksi lagi. Ngomongin sama Momom beberapa temuan yang terjadi sepulang kerja. Jadi habis mikir panjang Papa Mom dan habis nanya-nanya, termasuk tadi udah nanya Momom soal apa tuh tadi tuh? Kenapa? Kalau Apakah memulai kita- sesuatu butuh alasan nggak? Kan gini ya, kemarin tuh kan Papa mempertanyakan sesuatu. Gara-gara mempertanyakan sesuatu kan pasti mikir, jadi overthinking. Nah, jadi gini, kalau kita lagi di perjalanan, terus kemudian muncul pikiran-pikiran atau pertanyaan, biasanya kan orang tuh suka minta kita untuk coba ingat lagi alasan kita memulai. Ya, Satu itu, atau coba cek lagi dulu waktu memulai memang gimana. Nah, kenapa? Supaya kita ingat. Tadi ya ada apa Siti bilang supaya ingat tujuan dan lain-lain, ada di videonya. Justru kalau kata Papa, justru itu langkah awal yang benar ya. Tapi lebih benar lagi adalah itu cuma trigger mikir. Tapi justru yang harus dijawab bukan pertanyaan itu nih. Tapi apa dong? Papa tadi nemu yang harus dijawab. Justru kalau mikir alasan kita memulai, kita malah jadi nyari-nyari alasan. Untuk berhenti. Betul. Jadi berhenti pun jadinya butuh alasan. Kebayang nggak sih maksudnya? Ngerti nggak? Ngerti dulu nggak ya? Nggak, kan nggak salah. Bukan. Bukan. Jadi orang itu nggak butuh. Orang itu ternyata nggak butuh alasan untuk memulai. Kenapa? Untuk memulai sesuatu itu nggak usah ada alasan. Yang harus ada apa? Yang harus ada adalah ya mulai aja dulu. Jadi sebetulnya orang tuh nggak butuh alasan buat mulai. Yang terpenting mulai dulu. Mau itu mulai, mau itu terlambat, semua akan bikin alasan. Kalau orang terlambat punya alasan. Orang mulai punya alasan. Orang nggak ngelakuin apa-apa pun punya alasan. Jadi alasan mah selalu ada. Nah justru yang itu bagus untuk nge-trigger kita mikir. Tapi yang harus dijawab malah gini. Ketika kita sudah memulai, siapa aja yang kemudian mendapatkan manfaat dari apa yang kita mulai? Kenapa harus berhenti kalau itu bermanfaat? Itu jadi penguatan mungkin. Jadi penguat. conditioning. Jadi bukan alasan kenapa mulai. Jadi bukan nyari sebab sebelum mulai. Malah justru yang harus dipikirin mah ketika udah mulai, siapa aja yang kemudian dapat manfaat. Dan ketika kita mengakhiri akan berat. Kenapa? Orang-orang yang dapat manfaatnya dari kehilangan. siapa lagi? Akan kehilangan. Nah, beda kalau kita nyari alasan atau mencoba untuk nyari alasan kenapa kita mulai. Maka kalau alasan itu nggak relevan sama kata hati lah, katakanlah nggak relevan lagi sama apa yang dipengen, jadi nemu alasan buat mengakhiri. Benar nggak sih? Makanya kan Papa kan kemarin nanya, Mom, Papa resign aja gitu ya jadi dosen. Terus kan pikirannya gini, apa alasan yang membuat aku jadi dosen? Apa ya alasannya pengen jadi guru besar apa-apa? Ya udah kan nggak usah, nggak apa-apa kan, jadi gitu. Jadi punya alasan mengakhiri. Padahal kalau mikirnya gini, dengan aku menjadi dosen dan udah mulai jadi dosen dan udah mulai ngajar di Unjani, siapa aja yang selama kurun waktu 2016 sampai sekarang itu mendapatkan manfaatnya. Nah, Jadi nggak terlalu penting untuk mengingat alasannya. kenapa mulai. Gitu. Nah, kalau aku malah mengingat-ingat kira-kira siapa aja yang mendapatkan manfaat, terus kalau aku udah nggak di sana lagi, akan dapat manfaat itu dari siapa ya? Nah, justru kalau kita nggak punya rare sama valuable skill itu, keterampilan yang langka dan bermakna, bermanfaat, ya akan hilang makna hidupnya gitu ya. Dan Papa barangkali lagi mempertanyakan itu, benar nggak sih? Tadi tuh sambil ngasuh tuh kayak gitu. Nah, masalahnya kemudian adalah
bisa nggak sih manfaatnya nggak di situ aja? Boleh dong kalau aku nggak di situ aja. Boleh. Tapi kan pertanyaannya nanti siapa dong yang bisa ngasih manfaat di tempat itu ya? Pengganti kita Penggantinya. gitu. Makanya teman-teman kalau teman-teman punya rare, jarang ya, langka dan valuable skill, akan jadi bingung ya untuk mengakhiri. Nah, beda kalau dapat alasan memulai, akhirnya akan punya alasan juga buat mengakhiri. Gitu. Yang Momom dapat apa di hari ini? Ngomongin papa. Jadi dari teman-teman, aku tuh kalau udah memulai, biasanya yang ngerapihin tuh Momom. Jadi tadi tuh kenapa aku ngasuh karena Momom yang kemudian sekarang aku udah memulai nih Sintesa Wellness nih. Biasanya yang bagian merapikan Momom. Waktu dulu ya, Hey Academy ya, aku yang memulai, Momom yang merapihkan Suka nggak sampai dirapihin gitu? suka Atau gerah, banget. gerah? Suka banget. Ya aku kehilangan kendali, kehilangan power, kehilangan kuasa, tapi ngelihat hasilnya kan memang rapi ya. Dan itu kan aku yang memulai dan enak tuh. Jadi aku yang memulai, Momom yang merapikan, memaintain, sustain supaya sustainable ya, berkesinambungan. 2 tahun Hey Academy keren banget. Nah sekarang Sintesa, terus jadi Sintesa Wellness. Nah ini Sintesa Wellness lagi dirapih-rapih sama Momom. Minta doanya ya teman-teman. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan banyak yang mendapatkan manfaat. Supaya kita umurnya panjang untuk Sintesa. Dan aku pengen nanya ke teman-teman sekarang. Alih-alih kemudian mikirin, mempertanyakan alasan kenapa aku mulai, coba tuliskan di kolom komentar siapa aja yang kemudian akan kehilangan manfaat dari teman-teman ketika teman-teman malah memutuskan untuk mengakhiri. Dari aktivitas yang sekarang. Nah itu yang dijalani. pertanyaan kemarin itu terngiang-ngiang jadi sekarang. Kalau aku mundur dan resign jadi dosen, dengan skill aku yang ngerasanya rare sama valuable, siapa yang gantiin ya? Mereka akan dapat manfaat itu dari apa dan siapa? Teman-teman sampai ngerasa titik itu nggak? Nah kalau belum, kayaknya nggak ada alasan untuk mengakhiri ya. Malah kayaknya harus ningkatin skill. Skill lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun sudah menyimak. Ada pesan-pesanmu? Enggak ada. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Say, give me a buck, need that cushy stuff. Push the limit, know you ain't good enough. All your boys say that you're lost without me. All my girls feel like I died to count me. Effing with you feel like jail. I can't even exhale. Like holy grail, you know that you gon' make me need bail. You know that caught up in with your friends, you ain't even half man lying on you. You know that got me a bag full of brick. You know that control don't slow the pace and I throw by all this for real. Drama make you feel fantasy and whip appeals. All I can give you, kiss me more.